Pernah nggak sih Anda tiba-tiba aja merasa klik atau malah sebaliknya kayak kurang srek gitu sama seseorang atau mungkin sebuah produk cuma dari kesan pertama aja? Iya, sering ya kayak gitu. Menarik banget, soalnya sumber-sumber yang Anda bagi ini ada artikel psikologi, analisis bisnis, bahkan obrolan santai di medsos. Kok kayaknya semua ngarah ke satu fenomena psikologis yang kuat banget, namanya efek halo. Efek halo, betul. Nah, di penelusuran kita kali ini, yuk kita coba bongkar bareng, apa sih efek halo ini? Boleh. Kita lihat gimana caranya satu aspek doang bisa ngasih warna ke seluruh penilaian Anda. Dan kenapa ini penting banget ya kan? Entah itu di kantor, pas milih produk, atau ya interaksi sehari-hari lah. Penting banget ini. Mari kita gali lebih dalam sumber-sumber ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Apa sih sebenarnya efek halo ini? Oke. Sumber-sumber Anda nyebutnya itu bias kognitif. Betul, bias kognitif. Semacam jalan pintas mental gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita udah terkesan positif sama satu hal, misalnya, orang ini penampilannya menarik banget, atau cara ngomongnya kok lancar, atau mungkin fitur produk ini keren, kita jadi otomatis mikir, wah aspek lainnya pasti bagus juga nih. Iya. Atau sebaliknya juga bisa. Kalau kesan pertamanya udah jelek, Ah iya. Langsung mikir yang lain juga jelek gitu ya. Kayak ngegeneralisir dari satu titik aja kan? persis. Prinsip yang indah itu baik itu sering banget main tanpa sadar. Istilah halo sendiri katanya dari lingkaran cahaya suci itu ya. Seolah-olah baik semua gitu. Image-nya gitu. Ternyata ini bukan ide baru ya. Udah lama. Bukan, udah cukup lama. Psikolog Edward Thorndike itu udah neliti ini. Oh, Thorndike. Tahun 1920-an. Ali cuma berdasarkan satu kesan awal aja. Wow. Oke. Nah, yang bikin ini relevan banget itu, ya ampun seringnya kita nemuin di keseharian. Sumber Anda kan jelasin tuh. Contohnya gimana tuh, di kerjaan gitu? Betul. Di kantor misalnya, ada rekan kerja yang selalu necis, formal gitu, kita bisa aja langsung mikir, wah ini orang pasti kompeten, etos kerjanya tinggi. Padahal belum tentu ya. Belum tentu performanya begitu. Ini bisa bahaya loh pas rekrutmen. Kandidat yang kelihatannya menarik, atau mungkin punya rekomendasi kuat, bisa jadi dapat poin plus nggak kelihatan. Waduh, bisa ngalahin yang kualifikasinya lebih pas dong. Bisa jadi. Evaluasi kinerja juga bisa jadi subjektif gara-gara ini. Nah, kalau di pemasaran, lebih jelas lagi contohnya. Oh iya, kayak gimana? Anda lihat deh, selebriti favorit Anda ngiklanin produk apa gitu. Kecenderungannya Anda jadi ikut suka kan sama produknya. Ah, iya juga ya. Sering tuh. Atau merek lokal yang kuat kayak Indomie atau Bango. Karena Anda udah kadung suka sama, katakanlah, Indomie goreng. Favorit sejuta umat. Nah itu, Anda jadi lebih pede, lebih percaya buat nyoba varian baru atau produk lain dari Indofood misalnya. Itu efek halo lagi bekerja tuh. Ah, jadi gitu ya. Satu kesan baik bisa nular kemana-mana. Tapi kan kayak koin ya, pasti ada dua sisi. Negatifnya juga ada dong. Pasti ada. Sumber Anda juga banyak nyorot sisi negatifnya. Apa aja tuh misalnya? Kalau kita terlalu ngandelin kesan pertama, ya penilaian kita jadi kurang akurat. Gampang banget ngejudge orang lain. Jadi nggak objektif. Iya, bisa-bisa kita jadi pikirannya sempit. Terus ada juga kebalikannya, negatif halo effect. Nah, ini gimana nih? Satu aja citra buruk, itu bisa ngerusak reputasi keseluruhan. Contohnya kasus mie sedap beberapa waktu lalu. Oh, yang ditarik di luar negeri itu ya, gara-gara isu etilen oksida? Betul sekali, meskipun BPOM kita bilang produk lokal aman, tapi kan beritanya udah nyebar luas. Iya sih, heboh banget waktu itu. Akibatnya, Orang jadi ragu sama semua produk mie sedap, bahkan yang nggak ada hubungan sama isu itu. wah, gawat juga ya. Kepercayaan konsumen langsung goyah. Banget. Ini bisa ngaruh ke loyalitas, ke penjualan. Dampaknya serius buat reputasi jangka panjang. Oke. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita nyikapin bias ini, biar nggak kejebak? Nah, sumber Anda ngasih beberapa pendekatan praktis nih. Kuncinya satu, kesadaran diri. Maksudnya? Coba deh, pas kita mau nilai orang atau sesuatu, pelan-pelan dikit proses mikirnya. Jangan buru-buru ambil kesimpulan dari kesan pertama. Gali info lebih banyak dulu gitu ya, kumpulin fakta. Persis. Di kerjaan penting banget punya standar evaluasi yang jelas, objektif. Pas rekrutmen, penilaian kinerja. Kasih kesempatan yang adil buat semua. Berdasarkan kompetensi, bukan cuma tampilan atau kesan awal. Masuk akal.
Tapi menariknya lagi nih, kita juga bisa loh manfaatin efek halo ini secara positif. Buat diri kita sendiri. Oh iya, gimana caranya tuh? Ya dengan ngelola impresi pertama kita secara sadar. Jaga penampilan yang pas sama situasi, tunjukin rasa percaya diri, terus pas komunikasi, usahain jelas, antusias gitu. Biar orang lain dapat kesan positif awal dari kita ya. Betul. Nah, kalau sampai ada masalah, kayak contoh merek tadi, komunikasi yang transparan, cepat tanggap, itu jadi kunci banget buat jaga atau balikin kepercayaan. Jadi jelas banget ya, efek halo ini tuh ada dan bekerja di sekitar kita. Ngaruhin cara kita lihat dunia dan cara dunia lihat kita. Seringnya kita nggak sadar. Iya, seringkali di bawah radar. Kesan pertama emang kuat, tapi ya itu belum tentu gambaran utuhnya. Benar sekali. Cukup dengan kita sadar aja ada bias ini dalam diri kita, itu udah langkah besar loh. Langkah pertama ya. Iya, ini bisa buka jalan buat penilaian yang lebih seimbang, lebih adil, baik ke orang lain, pas kita jadi konsumen, atau dalam kerjaan kita. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba kita refleksi bareng-bareng sebentar. Coba deh Anda pikirkan. Seberapa sering Anda ngerasa efek halo ini, entah yang positif bikin Anda buta sama kekurangan, atau yang negatif bikin Anda susah lihat kebaikan, itu ngaruh ke cara Anda nilai orang atau informasi. Apalagi di era digital sekarang ya. Nah, itu dia. Di mana kesan seringkali cuma kebangun dari sepotong profil atau postingan singkat aja. Kira-kira, gimana dampaknya ke interaksi dan keputusan yang Anda buat sehari-hari?